Selamat datang di channel Keling TMWD Life Story. Kali ini kita membahas dan bercerita atau mendongeng tentang Vespa tertua dan termuda sampai sekarang YG masih melegendaris, masih banyak kaula muda yang demen sama Vespa. Mari kita kupas sejarahnya. Sejarah Vespa, dari produsen pesawat tempur hingga bikin skuter. Modelnya yang unik dan bervariasi serta ketahanan mesin menjadikan banyak orang ingin memiliki atau sekadar mengoleksi motor Vespa. Namun tahukah bahwa Piaggio, perusahaan pembuat Vespa awalnya adalah pembuat pesawat tempur? Lalu, bagaimana sejarahnya hingga Piaggio membuat Vespa yang terkenal ke penjuru dunia? Sejarah Vespa di Italia dikutip dari situs Piaggio. Kejayaan Vespa dimulai saat Rinaldo Piaggio, 20, mengambil alih bisnis ayahnya menjadi perusahaan pembuat alat transportasi di Sestri Ponente, Genova, Italia pada 1884. Piaggio berharap, perusahaannya Piaggio Eco bisa membuat kendaraan udara, darat, dan bisa dipakai di sudut negara. Dari kereta api hingga pesawat pada awal abad ke-20, Piaggio sibuk memasok furnitur untuk kapal mewah Italia dan asing, tetapi Rinaldo merasa bahwa sektor ini menawarkan kesempatan terbatas untuk pertumbuhan. Akhirnya, ia memutuskan untuk memperluas ke sektor kereta api, membangun dan memperbaiki gerbong. Hal ini membuatnya membentuk tim insinyur dan teknisi perbaikan yang luar biasa. Peristiwa Perang Dunia Pertama membuat Piaggio melirik sektor penerbangan. Pada awal tahun 1915, Piaggio mulai memperbaiki dan membangun pesawat amfibi, kemudian mengakuisisi perusahaan penerbangan yang berbasis di Pisa, Italia pada tahun 1917. Piaggio lalu bertemu dengan seorang desainer dan insinyur aeronautika Giovanni Pegna. Dari kerjasama itu muncul pesawat tempur monoplane P2, Piaggio 2, dan evolusi P7 berikutnya, pesawat amfibi balap Piaggio dan P108 bermesin 4 yang akan menjadi pesawat besar buatan Italia terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Enrico Piaggio membuat Vespa pada tahun 1944 dan mendekati akhir Perang Dunia Kedua perusahaan Piaggio diteruskan oleh anak Rinaldo yakni Enrico Piaggio. Dari sisa-sisa onderdil pesawat tempur pabrik buatan ayahnya, lalu ia menemukan ide membuat kendaraan skuter. Upaya pertama adalah skuter yang dirancang oleh Renzo Spolti dengan kerangka penahan beban. MP, Moto Piaggio, dalam iterasi MP1 dan MP5-nya, dijuluki Paperino. Tidak yakin, Enrico meminta Corradino de Ascanio untuk melihat kembali desainnya. Setahun kemudian melihat dimulainya produksi kendaraan roda 2 yang akan membuat sejarah, Vespa 98. Tren sejarah Vespa, dari produsen pesawat tempur hingga bikin skuter. Vespa dikenal banyak orang di dunia sebagai kendaraan klasik asal Italia. Namun Vespa kembali populer di era saat ini dengan munculnya sejumlah produk Vespa Matic yang digandrungi anak muda. Modelnya yang unik dan bervariasi serta ketahanan mesin menjadikan banyak orang ingin memiliki atau sekadar mengoleksi motor Vespa. Namun tahukah bahwa Piaggio, perusahaan pembuat Vespa awalnya adalah pembuat pesawat tempur? Baca juga, mengenal tawon Vespa Affinis dan bahaya sengatannya. Video terkini Menhub, masih banyak pemudik yang pilih pakai motor lalu, bagaimana sejarahnya hingga Piaggio membuat Vespa yang terkenal ke penjuru dunia. Lihat foto sejarah Vespa di Italia dikutip dari situs Piaggio. Kejayaan Vespa dimulai saat Rinaldo Piaggio, 20, mengambil alih bisnis ayahnya menjadi perusahaan pembuat alat transportasi di Sestri Ponente, Genova, Italia pada 1884. Piaggio berharap, perusahaannya Piaggio Eco bisa membuat kendaraan udara, darat, dan bisa dipakai di sudut negara. Dari kereta api hingga pesawat pada awal abad ke-20, Piaggio sibuk memasok furnitur untuk kapal mewah Italia dan asing. Tetapi Rinaldo merasa bahwa sektor ini menawarkan kesempatan terbatas untuk pertumbuhan. Akhirnya, ia memutuskan untuk memperluas ke sektor kereta api, membangun dan memperbaiki gerbong. Hal ini membuatnya membentuk tim insinyur dan teknisi perbaikan yang luar biasa. Peristiwa Perang Dunia Pertama membuat Piaggio melirik sektor penerbangan. Baca juga, sejarah Honda lahir 24 September 1948. Lihat foto pada awal tahun 1915. Piaggio mulai memperbaiki dan membangun pesawat amfibi, kemudian mengakuisisi perusahaan penerbangan yang berbasis di Pisa, Italia pada tahun 1917. Piaggio lalu bertemu dengan seorang desainer dan insinyur aeronautika Giovanni Pegna. Dari kerjasama itu muncul pesawat tempur monoplane P2, Piaggio 2, dan evolusi P7 berikutnya, pesawat amfibi balap Piaggio dan P108 bermesin 4 yang akan menjadi pesawat besar buatan Italia terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Enrico Piaggio membuat Vespa pada tahun 1944 dan mendekati akhir Perang Dunia Kedua perusahaan Piaggio diteruskan oleh anak Rinaldo yakni Enrico Piaggio. Dari sisa-sisa onderdil pesawat tempur pabrik buatan ayahnya, lalu ia menemukan ide membuat kendaraan skuter. Sambra upaya pertama adalah skuter yang dirancang oleh Renzo Spolti dengan kerangka penahan beban. MP, Moto Piaggio, dalam iterasi MP1 dan MP5-nya, dijuluki Paperino. Tidak yakin, Enrico meminta Corradino de Ascanio untuk melihat kembali desainnya.
Setahun kemudian melihat dimulainya produksi kendaraan roda 2 yang akan membuat sejarah, Vespa 98. Ide awal pembuatan Vespa dikutip dari Italiantisday.com, Enrico membangun kembali pabrik Pisa dan Pontedera, untuk mengambil keputusan berani untuk beralih dari memproduksi pesawat ke sepeda motor. Awalnya dia terkesan dengan kelincahan sepeda motor militer kecil buatan Amerika yang dijatuhkan dengan parasut untuk digunakan oleh pasukan sekutu di darat saat mereka berperang melawan Jerman di Milan dan Turin dan meminta perancangnya untuk membuat sesuatu yang serupa untuk penggunaan sipil. Corradino de Ascanio, seorang insinyur penerbangan akhirnya merancang Vespa. De Ascanio sebenarnya bukan penggemar sepeda motor. Menurutnya motor kendaraan yang kotor dan sulit untuk dikendarai dan dirawat, jadi dia mulai menghilangkan semua elemen yang tidak disukainya. Prototipenya menampilkan roda kecil, kursi besar yang empuk, mesin yang benar-benar tertutup, dan pelindung tinggi di bagian depan, melindungi pakaian pengendara dari debu dan lumpur. Ia memindahkan mesin dari posisi sentral tradisionalnya, yang mengharuskan pengendara mengangkangi mesin saat pemasangan, ke posisi di samping roda belakang. Hal ini menciptakan celah antara setang dan kursi yang memfasilitasi pemasangan yang mudah dan bertahap bahkan untuk wanita yang mengenakan rok. Nama Vespa, Tawon Enrico melihat bentuk bodinya yang khas, mendengarkan dengungan mesin, dan langsung berkomentar bahwa itu mengingatkannya pada Una Vespa, seekor tawon. Vespa langsung populer. Pada tahun pertama produksinya, pada tahun 1946, Piaggio memproduksi hanya di bawah 2.500 mesin. Pada Juni 1956, 1 juta Vespa telah diluncurkan dari jalur MUD. Ketika Italia merangkul kebebasan dan optimisme yang datang dengan perdamaian, Vespa menjadi simbol bangsa, hampir menjadi aksesori fashion untuk pria tampan dan gadis cantik. Citranya seolah menghiasi sampul jurnal gaya seperti majalah sepeda motor MUD. Setelah jadi properti film popularitasnya menyebar ke seluruh dunia, terutama setelah Audrey Hepburn dan Gregory Peck berkeliling Roma dengan salah satu film tahun 1953, Roman Holiday. Selain Italia, Piaggio menemukan pasar besar lainnya untuk mesin di Inggris, di mana ia menjadi alat angkut pilihan untuk gerakan mod yang sadar gaya pada 1960-an. Enrico Piaggio, yang kehilangan ginjalnya ketika menderita luka tembak di Florence pada tahun 1943, meninggal pada tahun 1965, dalam usia hanya 60 tahun. Model Vespa dulu dan kini dikutip dari situs resmi Vespa, berikut 10 model motor skuter Vespa pertama kali hingga kini. 1. Vespa 98, 1946. Pada April 1946, Vespa memperkenalkan skuter pertamanya di klub golf di Roma. Penjualan pertama Vespa dikelola melalui jaringan dealer kecil. 2. Vespa 125, 1949. Pada akhir tahun 1947 Enrico Piaggio memutuskan untuk menghentikan sepenuhnya produksi Vespa 98cc dan hanya melanjutkan dengan 125cc untuk pasar Italia dan internasional. 3. Vespa Montheri, 1950. Untuk mempromosikan citra sportif Vespa, Piaggio mengalihkan fokus penonton untuk memecahkan rekor baru. Pada tanggal 7 April 1950, di sirkuit Prancis Montheri, selama 10 jam pengujian dan 3 pembalap yang bergantian mengendarai, Vespa memenangkan rekor waktu dunia, kecepatan rata-rata 134 km per jam, balapan 100 mil, kecepatan rata-rata 129,7 km. J. Balapan 500 mil, kecepatan rata-rata 123,9 km per jam, dan balapan 1000 km, kecepatan rata-rata 124,3 km per jam. Dengan kendaraan serupa, sirkuit Vespa 125 dengan rangka alloy tahun 1949, Mazzoncini meraih hasil gemilang di ajang balap sirkuit. 4. Vespa 150 Sidecar, 1955. Vespa dengan sespan memungkinkan perjalanan yang stabil dan nyaman dalam jarak jauh. Sespan terbuat dari baja lembaran dan dirakit dengan tangan dan dipasang ke Vespa dengan tabung tunggal. 5. Vespa 400, 1957. Di puncak kesuksesan Vespa, Piaggio memutuskan untuk mengakses dunia roda 4. Itu selalu menjadi tujuan Corradino de Ascanio untuk merancang Vespa 400 kecil, sebuah mobil dengan mesin 2 langkah di bagian belakang. Diluncurkan pada tahun 1957 dan Piaggio memproduksi 30.000 unit model ini. 6. Vespa 150, VBA, 1961. Model ini disajikan pada tahun 1958 dengan beberapa perubahan. Warnanya mirip dengan pendahulunya, biru metalik, namun panel samping dihiasi dengan beberapa ventilasi udara aluminium dan lampu belakang lebih besar dan sepenuhnya di krom. Model ini menjadi sukses besar berkat keanggunan dan fungsinya, dan memulai debutnya selama Olimpiade di Roma pada tahun 1960. 7. Vespa 90 Super Sprint, 1966. 90 SS, seperti Vespa 50, adalah salah satu model yang paling dicari dan dikatakan sebagai barang kolektor sejati. 8. Vespa Primavera E3, 1976.
Ukuran kecil dari Vespa E3 Primavera, mirip dengan Vespa 50cc, memastikan kemampuan manuver yang lincah dan penanganan jalan yang sangat baik. Ini dikembangkan pada tahun 70-an untuk pasar anak muda dan mencakup detail seperti pelana denim. 9. Vespa 50 Special Evival, 1991. Vespa 50 Special adalah model paling populer di kalangan anak muda di tahun 60-an, dan oleh karena itu, direplikasi di awal tahun 90-an untuk pengendara muda yang belum lahir di tahun 60-an. 10. Vespa 946 Armani, 2015. Untuk menandai tahun 2015, 40 tahun berdirinya Giorgio Armani dan 130 tahun Piaggio Group, Emporio Armani merancang Vespa 946 versi khusus. Itulah cerita, sejarah Vespa tertua dan termuda. Terima kasih. Salam Life Story, Keling TMWD, salam knalpot kanan.